البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa masail seputar wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan di atas wanita-wanita yang lain. Siapa wanita yang paling berilmu di kalangan umat ini? Hendak Abdullah. Wanita yang paling berilmu siapa? Tayyib, Aisyah. Sekarang siapa wanita yang pertama kali masuk Islam? Tayyib, Khadijah bintu Khuwailid. Yang pertama kali menunjukkan keislamannya. Hendak Jahid. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama kali mati syahid dari kalangan wanita. Hendak Syahrul. Entah Injil. Naam, Sumayyah Ummu Ammar Ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Tayyib, Idris. Pemanah pertama kali fi sabilillah. Indak Ukasha. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tayyib, Idris. Yang hijrah pertama kali ke Habasyah. Indak Hudzaifah. Tayyib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama kali tiba di Madinah dalam hijrahnya. Indak Alif. Tayyib, Mus'ab ibn Umair. Yang pertama kali menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah. Indak Iqbal. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tayyib. Wanita pertama kali yang jenazahnya ditutup dengan keranda. Tayyib, beliau Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam biografi beliau sebagai pelengkap, nah, Fatimah ikhwan dengan sifat haya yang tinggi, sifat pemalu yang tinggi pada beliau, ketika melihat jenazah kaum muslimin saat itu, jenazah yang dibawa dipanggul tapi tidak ditutup. Sehingga apa? Nah, masih kelihatan bentuknya. Tayyib, maka beliau kemudian mewasiatkan agar nanti ketika meninggal dibuat tutup. Nah, seperti yang dilakukan oleh kaum di sebagian negeri. Akhirnya beliau yang pertama kali jenazahnya ikhwani fillah dibuat keranda sehingga tertutup dan tidak terlihat bentuknya. Sekarang kita lanjutkan.
Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man hiya as-sahabiyyatu allati kanat tusra' wa hiya min ahlil jannah. Indak Umair tarjim. Nah, siapa itu sahabiyah yang dulunya terkena penyakit ayan sehingga terkadang tiba-tiba pingsan atau kejang-kejang. Wahia min ahlil jannah, dan dia itu termasuk dari wanita penghuni surga. Wal jawab Ummu Zufar radhiyallahu anha. Wanita yang mulia tersebut dengan kesabaran yang tinggi dikenal dengan kunyahnya yaitu Ummu Zufar. Wa dalilu ma rawahu Atha Ibnu Abi Rabah, harakatnya dibetulkan, radhiyallahu anhu. Ini juga dibetulkan rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika mar'atan min ahlil jannah? Qultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashaf fad'ullaha li. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas telah mengatakan kepadaku, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita dari penduduk surga? Betapa bahagianya akhwanifillah seorang ketika dia masih di dunia ternyata sudah datang berita bahwa dia adalah penduduk surga. Yarhamukallah. Maka Atha mengatakan, bala, iya tentu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, wanita yang berkulit hitam ini, dialah di antara wanita yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sungguhnya aku ini ditimpa penyakit ayan. Dan sungguhnya aku kalau sedang kambuh penyakitnya, tidak sadarkan diri, kejang-kejang, atakasyaf, tersingkat hijabku. Namanya orang pingsan ya khonifillah, tidak sadar bagaimana kondisinya. Dan memang seorang yang tertimpa penyakit ini ya khonifillah butuh kesabaran yang lebih daripada yang lain. Dan padanya keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan. Nah, terkadang seorang sedang mengendarai kendaraan tiba-tiba kambuh, bisa jatuh, tidak sadarkan diri dan seterusnya. Dan ini wanita. Makanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan yang demikian, bukan berarti dia tidak terima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia menempuh sebab untuk bisa mendapatkan kesembuhan, dan itu diperbolehkan. Maka setelah mengkhabarkan demikian, beliau mengatakan, fad'ullaha li, berdoalah kepada Allah untukku agar aku sembuh. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyak. Jika engkau ingin, bersabarlah engkau dan bagimu surga. Pilihan pertama diberi pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, dan janjinya adalah surga dari Allah tabaraka wa taala. Pilihan yang kedua, jika kamu ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab, akan disembuhkan. Tapi lihat akhwani fillah, wanita yang memiliki cita-cita yang tinggi,
Diberi pilihan demikian, dengan segera dia memilih pilihan yang pertama, asbiru, aku akan bersabar. Kenapa? Karena janjinya adalah surga. Cuman ada satu hal yang masih mengganjal. Ini juga menunjukkan ikhwanifillah betapa para wanita-wanita sahabat memiliki iffah yang luar biasa, penjagaan kehormatan yang luar biasa. Nah, tidak sembuh, tidak apa-apa, tapi apa? Ada hal yang sangat berat baginya, yaitu tatkala dia kambuh tersingkap hijabnya. Maka beliau meminta, inni atakasyaf fad'allaha alla ankashifa fada'alaha. Sungguhnya aku ini kalau sedang kambuh akan tersingkap hijabnya, karena mungkin kejang sehingga kakinya meronta kemudian tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku tidak tersingkap hijabnya. Alla ankashif fada'alaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan wanita tersebut agar ketika dia tertimpa penyakit tersebut atau kekambuhan penyakit tadi tidak tersingkap hijabnya. Subhanallah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, akhwani fillah, padanya selain menetapkan wanita yang utama ini, wanita berkulit hitam yang tertimpa penyakit ayan, tapi dia telah mendapatkan kabar sebagai penghuni surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kesabarannya menghadapi ujian yang diderita di dunia, yaitu ujian sakit. Mana yang menunjukkan bahwasanya wanita ini bernama Ummu Zufar? Dalam riwayat Bukhari, wa fi riwayatin lil Bukhari an Atha, dalam salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Atha, dikatakan annahu ra'a Umma Zufar tilka mar'atan tawilatan sauda ala sidril Ka'bah. Sungguhnya dia melihat Ummu Zufar, wanita yang berkulit hitam yang tinggi, pada tirai penutup Ka'bah. Di sini penetapan bahwasanya wanita tersebut dikenal dengan Ummu Zufar. Selain menunjukkan tentang permasalahan yang disebutkan di sini, juga menunjukkan tentang keutamaan bersabar, ya kawan. Bersabar atas ujian yang dialami di dunia berupa musibah maupun sakit dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah pahala-pahala orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan tanpa ada batasan. Tidak terhitung berapa banyaknya. Karena apa? Saking besarnya pahala kesabaran. Maka siapa saja yang diuji dengan suatu sakit, sungguh ini merupakan lahan untuk seorang mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar, dan sebab untuk terampuninya dosa-dosa dia. Tertimpa pusing, tertimpa kelelahan, kepenatan, ini perkara-perkara, ikhwan, yang apa? Yang kalau seorang ihtisab padanya akan menjadi penghapus dosa. Bahkan seorang khawatir kalau tidak pernah tertimpa sakit, tidak pernah mengalami pusing, tidak pernah mengalami sesuatu kekurangan pada dirinya, ketidaknyamanan pada dirinya, ikhwan, ini sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana dalam hadis ketika datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang sudah, bingung apa itu sudah, tidak tahu yang namanya pusing karena tidak pernah mengalami pusing. Ditanya tentang humma, demam, dia juga tidak tahu apa itu demam, tidak pernah mengalami demam. Ketika hidup tidak pernah mengalami sakit sama sekali. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Siapa saja yang ingin untuk melihat seorang laki-laki penduduk neraka, maka lihat orang itu. Kenapa? Karena di dunia tidak pernah diuji, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya akan diberi musibah, diberi ujian, dan masing-masing diuji sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Makanya tidak ada hal yang paling bagus untuk kita lakukan ketika mendapatkan ujian melebihi kesabaran. Bersabar. Idza tuliya sabar. Apabila diuji ya bersabar. Naam, mengharap pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Lihat wanita yang utama ini, dengan kesabaran beliau dia mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Di sisi yang lain juga nasihat secara tersirat pada hadis ini akhwanifillah bagi para wanita untuk betul-betul memiliki iffah yang tinggi, jangan sampai rela tersingkap sedikit pun dari auratnya, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan sakit. Nah, oleh karena itulah pada perkara-perkara yang tidak darurat untuk seorang wanita membuka auratnya, maka jangan rela untuk apa? Dia membuka auratnya. Baik. Di antara fatwa dari Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala yang berhubungan dengan masalah ini, misalnya seperti seorang dituntut untuk USG. Wanita dituntut untuk USG tapi hanya sekedar niatannya untuk mengetahui itu laki-laki atau perempuan. Ini bukan tujuan yang daruri, bukan tujuan yang penting. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena akan menyingkap auratnya. Berbeda dengan USG yang memang dituntut untuk bisa mengetahui kedudukan janinnya bagaimana. Ini butuh. Nah, ini butuh untuk mencari kedudukan janin, apakah memang kondisinya normal atau bagaimana. Ini butuh. Berbeda dengan niatan hanya sekedar mengetahui laki-laki atau perempuan. Ini contoh. Nah, bagaimana seorang muslimah hendaknya memperhatikan jangan sampai bermudah-mudahan dalam perkara menyingkap aurat. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.